Demokrat move on-nya bagaimana? Iya. Di pidatonya Mas AHY nampaknya lebih realistis untuk gabung koalisi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi sudah dilakukan beberapa hari lalu, di mana Amin namanya ya, Anies dan Caimin menggunakan nama Amin. Tapi sebenarnya ada banyak hal lain yang perlu ditelisik dan diteropong. Salah satunya adalah apa betul deklarasi itu mengubah total soal peta politik? Bagaimana dengan Demokrat, sudah move on apa belum? Terus kenapa di Surabaya? Lalu bagaimana nasibnya Sandiaga Uno? Dan apa sesungguhnya tantangan KPP ke depan? Banyak hal-hal menarik. Kok Sandiaga Uno? Iya dong. Gue belum perkenalkan. Oh iya. Hari ini saya bersama Hensat untuk membahas itu semua. Ya. Topiknya berat-berat tapi akan Kita dibawa. Nanti kita akan diskusi. Hensat pernah menyatakan di podcast ini Caimin akan diparkir. Tiba-tiba karena mungkin gak dikunci gitu ya. Ternyata bukan diparkir ya. Ini bukan diparkir. Dikoleksi. Dikoleksi doang. Maksudnya jadi yang penting ada. Kita akan bahas itu semua di sini. Kita mulai dari, gua nggak percaya peta politik begitu berubah semuanya. Bukannya udah tetap tuh. Ya memang ini salah nama koalisinya juga, jangan-jangan namanya koalisi perubahan berubah ya. Nggak, kalau politik sih kita pahami ya, selalu tentang kekuasaan, selalu tentang kepentingan, makanya dinamis lah pokoknya. Ya dinamis gitu. Tapi ada kata-kata berubah total, itu loh yang berubah total, metal banget kan. Enggak lah, kalau berubah total yang jadi presidennya ganti, ini kan enggak. Sama aja Mas Anies ya, memang akhirnya ada berbagai kubu kan, yang kubu yang memandang sosok Anies ini penuh dengan etika dan nilai, ya tentu saja kecewa gitu ya, wajar lah kecewa. Tapi di sisi lain juga lebih banyak yang memaklumi bahwa inilah politik gitu. Tapi kemudian kan muncul pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya semuanya balik lagi ke oke lah tetap dukung Anies Baswedan. Jadi di lingkarannya begitu tuh. Nah, kondisi yang menarik justru ada di partai politik gitu. Nah, waktu itu kan ada yang nanya nih ke saya, kenapa sih Nasdem tuh nggak banget ke AHY gitu. Dia tidak menolak, kata Mas Anies kan, namanya tidak pernah ditolak, hanya memang waktu deklarasinya diundur di last minute gitu. Ya kan pertarungan siapa capres cawapres ini kan sebetulnya pertarungan elektabilitas partai politik kan. Jadi ya pertarungan antara elektabilitasnya Nasdem dengan Demokrat yang sama-sama nasionalis gitu. Sementara PKS kan nggak ada irisannya. PKS mah ceruk pasarnya udah sendiri dia. Nggak akan bisa digangguin sama Nasdem dan Demokrat. Tapi sementara Nasdem dan Demokrat ini sama-sama mencari ceruk yang sama ya. Mengusung tema yang sama, nasionalis, demokratis gitu. Makanya terjadi kompetisi internal di koalisi kalau menurut saya. Kalau sampai kemudian AHY yang diajukan, mungkin Pak Surya perhitungannya otomatis elektabilitasnya Demokrat juga terangkat dan sangat mungkin melampaui Nasdem. Jadi kalau gitu ini pertarungan antar Demokrat nih bos. Antar Demokrat gitu. Jadi menariknya begitu. Ya, Nasdem kan nasionalis Demokrat. Jadi itu menurut saya asal muasalnya. Jadi bukan tentang kualitas AHY atau kualitas Caimin juga. Dan Caimin, PKB itu memang benar-benar juga beda ceruk pasar suaranya. Tidak mengganggu PKS dan tidak mengganggu Nasdem. Kalau kemudian sekarang Caimin masuk bersama. Jadi malah memperkuat kalau gitu ya, karena nggak saling ganggu kan, memperluas ceruknya. Dan kemudian suaranya juga bisa jadi bertambah, walaupun elektabilitas Caimin di berbagai hasil survei termasuk kedai kopi itu tidak setinggi AHY gitu ya. Nah, sebetulnya kondisi tidak menguntungkan itu saat ini dengan adanya Nasdem dan PKB adalah posisinya PKS. Karena dia bukan lagi pemegang saham kelas A lah ya. Jadi artinya kenapa demikian? Karena PKB dan Nasdem kan bisa berangkat sendiri nih. Jadi kalau kemudian PKS
nggak ikut juga nggak apa-apa. Jadi gini-gini nih kira kurang lebih posisinya ini, mudah-mudahan saya salah nih. Lo kalau mau ikut boleh, nggak juga nggak apa-apa. Iya. Tapi bergeningnya nggak kuat lagi. Kalau waktu Nasdem, Demokrat, PKS, gagah. Gue gini-gini, kalau gue cabut nggak jadi jalan loh. Gitu. Jadi sekarang begitu Nasdem dan PKB, PKS mau nggak mau ikut. Tapi sentimen positif ke PKS juga bagus bos, karena PKS itu yang lebih cool gitu kan? Iya lebih cool, lebih santai gitu. Bingung juga sebetulnya, gue yakin tuh ini gimana posisinya. Karena sampai hari ini kan dia nggak ngaju-ngajuin posisi mau ngapain gitu. Nah jadi memang arahnya ke sana. Dia udah setuju, cuman perlu mekanisme internal. Gitu ya. Iya nggak kan? Yang didengar kayak gitu. Iya lagian memang susah, dia persepsinya udah Anies banget gitu. Terus mau ke Prabowo bisa jadi kan diketawain orang karena ini orang nggak sadar-sadar udah quote-unquote ditipu-tipu gitu ya. Berkali-kali ditipu gitu ya. Sebetulnya yang paling canggih dan keren itu kalau PKS bisa rekonsiliasi dengan PDI Perjuangan gitu. Jadi rekonsiliasi kiri banget, kanan banget jadi satu ya. Tapi yang benar kan PKS sama PKB dulu bos. Kalau yang itu kan terlalu kiri banget, kanan banget kan nggak mungkin. Nah ini sih nggak kalau menurut gue PKS dan PKB itu gesekannya nggak terlalu keras karena kalau naik haji juga dua-duanya ke Mekah gitu kan. Signifikansinya tuh bukan di level tinggi gitu. Tapi yang menarik tuh kan katanya kan kalau Anies katanya representasi dari Muhammadiyah, ada PKB, ada PKS. Ini ceruk ini Islamnya jadi solid gitu tuh. Oh iya, jadi secara perhitungan politik, angka-angkanya Islam paripurna banget. Bahkan ada beberapa tokoh masyarakat bisa menganggap Anies ini langsung lolos ke pemenang gitu. Jadi cuma butuh menang satu putaran. Jadi kan waktu itu di sini juga kan saya pernah bilang sebelum ada hasil survei kedai kopi yang hasilnya 61,3% rakyat Indonesia ingin perubahan, kan saya pernah bilang di podcast ini Anies bisa menang satu putaran 57%. Angkanya dari mana? Angkanya adalah mirip dengan angka kemenangan Anies di Jakarta yang 57,9%. Nah, kenapa demikian? Ya perhitungannya kan mudah nih, apalagi dengan sekarang musuhnya Anies kemungkinan berkurang, nah yang suka sama dia kemungkinan makin banyak gitu. Nah, tapi peliknya gini, dalam konstelasi Pilpres misalnya, ini bukan cuma tentang bisnis harapan. Jadi siapa yang harapannya lebih baik terpilih gitu ya, tapi juga masalah suka dan tidak suka. Terkadang itu orang milih karena nggak suka gitu. Orang milih Mas BW karena nggak suka sama Saiful kan. Jadi bukan karena gue suka sama gue gitu, karena nggak suka sama yang lain. Daripada gue pilih Saiful, gue nggak suka, dengan gue pilih lo aja gitu. Tapi kalau dengan Liverpool, saya tidak. Saya nggak suka Liverpool. Jadi, saya pakai ini karena udah menang kan, lagi menang. Jadi kita tidak disponsori oleh ini ya, tapi ini karena menang aja. Dan ini otentik bos. Gua harus. Tapi saya mau lanjutin gitu. Masih baik. Harus sebagai dosen. Soalnya lu udah ngomong ke situ. Ini karena ini dosen, sebagai dosen ini baju termasuk mahal. Aku ceritain. Gara-gara sorry. Iya udah boleh. Tahu gue. Enggak, itu menjadi menarik gini ya kalau kita ngelihat dari komposisi jumlah kursi yang didapat Jawa Timur tuh Hen, itu menjadi justified tuh. Ya. Nah kan misalnya gini di Jawa Timur kursinya yang didapat oleh PDI itu 20 bos. Untuk tingkat nasional ya. Sementara PKB 19 bos. Nah kalau dulu ada 3, ada PKS, ada Demokrat dan ada Nasdem, itu kursinya cuma 18. Sekarang dengan keluarnya ini cuma 11, cuma 10. Lo kebayang loh kalau PKB gabung dengan PKS dan Nasdem itu kursinya jadi 29. PDI jauh banget gitu, jadi cuma 20 gitu untuk Jawa Timur ya. Dan dengan komposisi itu kan daerah battle-nya kan sebenarnya di Jawa Timur, bos. Iya, kalau kita mau mengecilkan perhitungan gitu ya, nah ini saya buka di sini lah. Iya, seolah-olah yang lain nggak kebuka gitu. Coba lanjutin. Jadi gini, 2019 lalu PKB suaranya kalah dengan PDI Perjuangan ya. Jadi PDI Perjuangan nomor 1 memang di 2014 PKB nomor 1 di Jawa Timur. Tapi dibandingkan dengan perolehan suara Nasdem itu beda. Nasdem itu 1,8, PKB sekitar 4 jutaan gitu ya. Jadi sekitar 3 jutaan bedanya lah. Ya kalau dihitung-hitung secara politik ada tambahan 2 juta suara sebetulnya dengan
bergabungnya Nasdem dan keluarnya Demokrat gitu ya. Dan dengan tambah 2 juta suara ini jadi signifikan. Tapi Jawa Timur di satu hal gitu ya. Justru yang perlu juga dipikirkan adalah Jawa Tengah, terutama Jawa Barat. Hasil survei Kedai Kopi terbaru itu memang turun ke peringkat ketiga nih Mas Anies nih. Di mana? Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Dan itu berimplikasi kepada partai-partainya. Jadi urutannya itu sekarang Gerindra, PDI Perjuangan, dan PKS. Gerindra, PDI Perjuangan, dan PKS. Jadi walaupun tipis-tipis ya, tapi itu menjadi sinyalemen kuat dan penting bahwa nggak bisa kemudian Mas Anies menganggap bahwa Jawa Barat adalah kandangnya. Karena ada Pak Prabowo di sana. Nah, PKB itu juga nggak bisa dianggap remeh di Jawa Barat. Makanya ketambahan suara PKB ini sangat membantu Mas Anies di Jawa Barat juga gitu. Sementara di Jawa Tengah juga demikian gitu ya. Pasti terbantu dengan suara PKB di sana karena Nahdien juga kuat di Jawa Tengah. Jadi memang perhitungan itu sudah pas. Sudah pas yang memang banyak yang menyayangkan itu kan prosesnya. Proses ini sudah diterangkan Mas Anies berkali-kali lah ya, kita nggak usah ulas. Tapi kan gitu. Itu sudah selesai lah ya, sudah selesai dan nampaknya kembali lagi ke itu belum selesai, Bos. Gimana? Demokrat udah move on belum? Ngomongnya sih udah move on, cuman bagaimana move on-nya tuh? Itu belum selesai, tapi kita nanti nggak bahas itu nanti selanjutnya. Sekarang dilanjutin dulu ya. Bahas itu juga. Yang ini dulu lanjutin dulu nih. Udah kan. Selesai. Jadi artinya ya udah kalau memang pilihannya sekarang yang ada adalah Mas Anies dan Caimin, ya sudah gitu. Pendukungnya Mas Anies juga kelihatannya oke aja. Dan sempat ada yang nanya kemarin ke saya, ini benar nggak kalau Anies Baswedan adalah pasangan terkuat saat ini dengan Caimin? Jadi Anies Caimin itu pasangan terkuat saat ini. Saya bilang iya karena yang jadi pasangan kan baru mereka yang yang lain belum punya pasangan. Jadi tapi udah bikin tim ses tuh yang lain tuh gue lihat. Iya, nggak apa-apa, nanti juga bisa berubah itu kan. Nah ini menarik juga konstelasi-konstelasi yang lain. Jadi sebelum ada wapresnya, mereka sudah tentukan ketua tim sesnya. Ini kan kayak misalnya di Ganjar ada Asyad Rashid ya, jadi ketua tim sukses. Mungkin Asyad tuh agak ternyata cuma jadi ketua tim sukses. Mungkin ya waktu itu ngarepin juga jadi wapres. Enggak dong, Andika yang ininya dong. Andika. Oh, itu menjadi wakil ketua. Mestinya kan dia jadi kandidat yang calon wapresnya. Tapi gini, seharusnya ya pasangan lain itu berhitung Caimin harusnya. Jadi kesalahannya Pak Prabowo mengkoleksi Caimin aja tanpa kejelasan itu menurut gua harus dijadikan pelajaran buat Pak Prabowo juga, buat Pak Ganjar juga. Kenapa? Karena dengan kekuatannya Muhaimin yang katanya nggak ada apa-apanya itu, terbukti 2 orang NU berisik gitu. Pak Yahya Stakuf ya, kayak Yahya Stakuf, PBNU dulu, Gus Yahya, itu langsung bilang bahwa nggak ada tuh capres-cawapres yang mengutamakan, yang mengatasnamakan NU. Terus Gus Yakut juga Menteri Agama langsung bilang juga, jangan pilih presiden yang tutut-tutut gitu. Kalau Caimin nggak punya kekuatan, itu didiemin aja. Dan kemudian tiba-tiba KPK mengeluarkan surat panggilan kan. Terus canggih KPK itu. Enggak kok, kita nggak ada kaitannya sama politik. Ini sudah kami terbitkan jauh hari sebelum deklarasi. 31 Agustus ternyata diterbitkan ya. Deklarasi 2 September. Yang jadi pertanyaan di sini, itu mungkin perhitungan jam tuh. Jadi jauh. Yang jadi pertanyaan di sini, waktu deklarasi PKB dengan Gerindra nggak pernah keluar tuh surat. Nggak pernah. Jadi kemudian asosiasi publik ya. Mungkin KPK benar, cuman asosiasi publik apalagi selama ini kan pernah agak dibohong-bohongin gitu kan. Nah, itu juga jadi pertanyaan-pertanyaan. Tapi kemudian jadi kalau begitu dengan penjelasanmu itu betul terjadi perubahan total dalam peta politik itu. Iya, terjadi. Saya nggak mau pakai total. Karena perubahan aja. Emang berubah-ubah ya? Iya. Karena kenapa nggak total? Karena capresnya sama sebetulnya. Betul. Ini hanya masalah konstelasi cawapres aja. Dan dengan berubah-berubah cawapres ini, menurut saya sih penghitungannya pas gitu. Kan kita sempat nyebut Ganjar tuh mungkin saja kayak Ma'ruf yang akan dijadikan wapres gitu. Karena kalau ini kayak Ma'ruf didiemin, aku yakin ini pasti akan dukung Anies Muhaimin ini. Gitu. Karena kayak Ma'ruf itu kan lempar isu.
Karena kayak Ma'ruf itu tegak lurus pada kebenaran, pada kemaslahatan umat. Itu yang saya tahu tuh. Maka kalau dilihat komposisinya, makanya dia memberikan keleluasaan banget ya. Iya, sosok Anies Baswedan begini, dan kemudian Gus Muhaimin yang memang lama sebagai ketua umum PKB, dan ini orang bejo nih, NU yang bejo nih Muhaimin. Jadi menurut saya besar juga kemungkinan kayak Ma'ruf ke Anies Baswedan dan berarti Pak Mahfud nggak jadi lagi jadi calonnya Ganjar dong kalau ada Pak Ma'ruf ke situ. Ya deritanya Pak Mahfud. Jadi emang mungkin ya gimana ya. Sekarang gini, oke. Tapi emang yang bisa menyaingi Muhaimin tuh Pak Mahfud. Oh, gitu ya? Bukan, susah juga. Muhaimin tuh udah small, kan? Sorry. Ketua partai. Wakil ketua DPR, nggak usah. Wakil ketua DPR. Wakil ketua MPR, menteri pernah. Ketua DPR pernah, lengkap. Ya? Dan secara asal-usul juga, Bos. Iya. Dia itu cucunya pendiri NU. Iya, makanya lengkap. Iya bener kan, keponakannya Gus Dur. Betul. Nah sekarang Mahfud itu kelebihannya dia pernah di legislatif, dia pernah eksekutif, pernah legislatif, pernah yudikatif. Ini dahsyat juga nih Pak Mahfud. Ada yang Caimin enggak, tapi Pak Mahfud ada ya, makanya Pak Mahfud pernah jadi lawyer, punya kantor lawyer walaupun bubar. Iya. Nah itu menurut saya Pak Mahfud bisa juga jadi wakilnya Pak Ganjar, tapi menurut saya kurang kuat untuk melawan Caimin. Jadi kalau misalnya mau lawan Caimin memang harus ada Nahdien lagi. Salah satu kandidat kuatnya ya Khofifah. Tapi Khofifah ini menurut saya dia tidak akan lepas dari apa kata Jokowi. Jadi kalau Khofifah, kalaupun dia mau, mungkin ke Prabowo lah itu. Jadi Prabowo Khofifah kan, karena Pak Jokowi kan ke sana gitu. Nah, Prabowo Khofifah berarti menyingkirkan, memarkir Gibran. Ya kalau Gibrannya sama Mas Ganjar kan bisa gitu. Jadi mana-mana. Tapi saya rasa terlalu riskan ya buat Pak Jokowi kalau kemudian kita berhenti di situ. Sekarang kita ngobrolin sekarang. Terus apa tantangannya Amin? Oh, banyak tantangannya Amin itu. Sekarang kan gini, Pak Jokowi pasti kan tidak pernah tinggal diam dengan hadirnya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kenapa? Pasti dia akan meneruskan misi cawe-cawenya. Nah, misi cawe-cawenya ini masih bisa ada dengan menempatkan orang-orangnya dia di salah satu dari 7 posisi yang ada. 7 posisi itu kan capres, cawapres, ketua pemenangan, capres, cawapres, ketua pemenangan, sama ketua pemenangan satu lagi. Ketua pemenangannya Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar ini belum ditentukan. Jadi sangat mungkin juga Pak Jokowi yang sudah menghadirkan Nasdem dan PKB untuk Anies Baswedan memperkuat pengaruhnya dengan ketua tim pemenangan. Kenapa demikian? Karena orang tajir di pihak Jokowi semua sekarang. Gitu. Yang sedikit aja yang saya tahu selain Bambang Wijoyanto itu siapa lagi lah yang tajir yang berani di Anies tuh ya. Kamu ketawa gitu sih. Ya kan gue seneng gitu. Iya gitu. Ya, kan nggak banyak gitu orang-orang tajir yang berada di kubu Anies tuh nggak banyak gitu. Lo kan secara keilmuan. Nah terus jadi masih ada nih, makanya Asad Rashid kan udah, itu orang Jokowi, definitely orang Jokowi. Dia sudah berhasil meletakkan Asad Rashid di dalam kubunya Ganjar. Nah ini tinggal sisanya nih. Kita lihat gitu. Erick Thohir, Sandiaga kan definitely itu. Walaupun dalam perbincangan di kalangan ahli mengatakan, wah Caimin ini titipannya Jokowi juga kan. Iya nggak apa-apa juga ya, pasti begitulah. Tapi bos, ini akan jadi titipan kalau kemudian KPK berhenti gitu. Tapi walaupun kemudian ini kan begini, ini mohon maaf ya. Supaya untuk mengurangi tuduhan bahwa Caimin orangnya Jokowi, bisikin ke KPK. PK. Itu tolong ditulis surat dulu lah. Biar supaya citranya ini bukan titipan saya. Kan gitu kan enak kan. Jadi kalau dituduh-tuduh gitu PKB bisa gimana kalau titipan nggak mungkin dong dia dipanggil ke KPK kan gitu ya. Iya. Emang gara-gara statement cawe-cawe itu kita jadi berpikir liar kemana-mana. Tapi saya tahu Caimin lah, bahkan jauh sebelum itu kan komunikasinya intens sebelum dengan PKB. Itu kan tahu siapa saya kan gitu. Saya siapa lu? Jadi gue sempat juga tuh diundang sama petinggi-petinggi PKB ngobrolin tentang koalisi. Bahkan saya juga sempat satu meja tuh bersama petinggi PKB. Jadi pada saat kemudian keputusannya ini adalah
PKB masuk ke Mas Anies, itu sebenarnya saya nggak kaget-kaget amat karena memang sudah ada pembicaraan. Sekarang kalau gue tanya gini, kalau lo sebagai periset, lo disuruh ngeriset Caimin, apa kira-kira nih yang akan tantangan yang memang harus ditaklukkan? Tadi jelas ya satu ya, bersihkan Caimin. Nanti kita diskusiin tuh, bagaimana lu bisa tanya gue nanti bos yang soal korupsinya itu kan. Cuman tantangan lainnya apa tuh? Ini pertanyaannya susah nih karena tadi Mas BW bilang saya sebagai periset nggak bisa saya jawab karena kan belum gue riset. Belum riset, iya. Kira-kira apa yang lu mau lakukan? Nah, sebagai analis saja. Analis, ya oke. Nah, emang tantangannya begini, Caimin ini kan sosok yang tidak mudah ditaklukkan sebetulnya. Sehingga tantangannya dia itu ada dua menurut saya yang terlihat itu. Persistensinya tinggi ya? Persistensinya. Yang pertama itu sebetulnya dari kubu Nahdien sendiri. Yang memang diisukan waktu itu dia adalah kubunya Kiai Said. Bukan di kubunya. Jadi banyak chapter di Nahdien ya? Ya gitu, di Nahdien itu banyak chapternya walaupun berkali-kali para petinggi PKB bilang enggak kok, kita tuh dengan Gus Yahya juga. Nah kata-kata juga ini yang membuat saya jadi kesana juga kesini juga. Kan ada kata-kata juganya, tapi nggak apa-apa ya politiknya begitu. Jadi itu tantangan pertama. Terus kemudian tantangan kedua tuh jadi Gus Durian. Oh iya betul. Itu menjadi hal tersendiri. Nah tapi memang Caimin ini bejo men. Jadi ini saya cerita waktu itu salah satu petinggi PKB bilang jadi orang-orang jadi canggihnya Gus Dur, bejonya Caimin. Jadi orang-orang di sekitar Caimin itu pengen dia mundur. Bilang sama Gus Dur, pokoknya ini harus mundur. Dia mesti dipecat atau mundur Gus. Gus Dur setuju nggak? Setuju, gitu canggih dia. Setuju. Nah, orang-orang yang pengen Caimin mundur dan dipecat ini ketemu Caimin, antum dipecat. Atau mengundurkan diri. Ya oke, saya mengundurkan diri lah. Tapi saya sendiri ya yang menyerahkan suratnya ke Gus Dur. Oke. Gitu. Mereka lupa nih yang pengen Caimin mundur, Gus Dur ini canggih juga. Tulis Caimin, saya mundur ya. Datang mereka bareng-bareng, udah nih, saya udah tulis surat. Ayo bareng-bareng ketemu Gus Dur. Gus, saya menyerap aspirasi teman-teman, saya diminta mundur, maka saya mundur. Ini surat saya. Dikasih sama Caimin. Nah ini cerita gue ini membuktikan betapa bejo. Ini soal bejonya Caimin. Betapa canggihnya Gus Dur. Ini dua-duanya. Diterima sama Gus Dur. Oke. Saya terima pengunduran dirinya dari Ketua Umum PKB. Tapi kan ini kosong jabatannya. Nah PLT-nya saya tunjuk Caimin. Canggih Gus Dur ya. Jadi Gus Dur ini canggihnya dia nggak pengen orang yang pengen Caimin dipecat kecewa, yang pengen Caimin mundur kecewa. Jadi bisa mengakomodasi semuanya ya. Tapi dia juga pengen PKB tetap jalan dan dia percaya sama keponakan satu ini. Jadi itu. Jadi maksud gue gini, tantangannya Caimin itu menurutku tuh nggak terlalu besar selain di bidang hukum aja. Kalau yang lain-lain sih menurutku nggak akan besar. Jadi dia akan berhasil menyatukan Nahdien ya. Supaya tetap berpusat pada dia nanti ini. Hanya saja keraguan saya, bukan keraguan ya, kedeg-degannya saya itu cuma satu. Ini kan tentang masalah kemunculan figur atau wajah di kertas suara. Mas AHY juga kan pasti pengen kalau dia namanya wajahnya ada di kertas suara, otomatis Demokrat juga naik. Nah Caimin kemarin secara terbuka tuh mengatakan juga salah satu tujuannya adalah menempatkan wajahnya dia dalam kotak suara. Di kertas suara. Sehingga apa? Soalnya tujuannya kan elektoral partai ini. Elektoral partai. Jadi kayak gini, ini mudah-mudahan saya salah nih Caimin ya. Tapi kalau saya ngelihatnya begini, kalau PKB menang bagus banget. Kalau saya menang juga alhamdulillah gitu. Jadi maksud saya yang penting nih PKB dulu gitu. Oke. Kalau saya ya nantilah. Gitu. Karena dia kelihatannya ingin betul PKB itu lebih besar suaranya. Ada komposisi yang menarik nih, dari jumlah Nahdien yang ada, PKB hanya bisa memungut 13,5%, ya kan? Dan sisanya itu berarti
ke partai-partai yang lain, diklaim seperti itu. Makanya kemudian ada satu penelitian mengatakan sebenarnya suara Nahdliyin yang ke PKB itu tidak lebih besar ke partai-partai yang lain. Bener nggak sih? Kalau menurut gue begini, partainya Nahdliyin itu ya PKB. Jadi dan kalau, deklaratornya kebanyakan kan dari PKB, Nahdliyin ya. dari Nahdliyin, dan Nahdliyin itu kalau mau punya karir politik bagus, mau jadi menteri segala macam, dari PKB. Gitu. Nah, ini dari Banser juga dong. Oh iya. Menteri Agama juga. Ini PKB, Bos. Oh, PKB juga Dia deh. caleg PKB. Dan anggota DPR dari PKB. Tapi sekarang agak sama PKB agak ini tuh kan Ya, pernyataannya kan, tuh. dia kan takut kalau kan dia ini kan selama ini dia ngomong toa masjid tuh ke dalam supaya nggak mengganggu kan. Kalau dia diperintahkan sama presiden, Anda itu bicara ke dalam aja, nggak usah keluar kan repot ya posisinya. Jadi dibalik gitu. Makanya dia agak deg-degan juga. Tapi dia PKB. Tapi dia sekarang patuhnya ke presiden. Gitu kan. Nah, yang ingin saya katakan begini, saat ini untuk PKB itu poinnya ada dua yang penting. Yang pertama cawapres dari Nahdliyin, dan yang kedua sosoknya Anies Baswedan, yang memang secara keumatan disukai. Gitu. Dan ini Anies ini berpotensi juga menjadi salah satu pemimpin Islam terbesar di dunia loh. Ya setelah ada Erdogan ya sudah sangat senior, kemudian ada artinya Mahathir Muhammad, dia punya peran di geopolitik internasional ya. Kalau yang sekarang kan kayaknya dia menjadi pemimpin besar yang sekarang ini karena memang penduduk mayoritas Indonesia itu penduduk Islam gitu ya. Tapi kalau Anies ini berkesempatan dia mendunia seperti Erdogan atau Anwar Ibrahim, karena setelah itu belum ada tokoh yang memang Muslim gitu ya, kemudian kuat secara citra dan intelektualitas gitu. Jadi ini Anies nih sangat mungkin itu ya, gitu ya. Tapi tantangan ini ada nggak sih? Mudah-mudahan Anies telepon nih. Gitu ya? Kan udah dipuji-puji di podcast wah. ini. Kita undang Anies. Sebentar lagi kita undang Anies. Belum. Atas rekomendasi Henry kita undang Anies nanti. Oh iya. Tapi ada masalah juga tuh katanya di tingkat lapangan tuh dari Amin tuh. Bagaimana kan selama ini kan ada polar-polar gitu di bawah ya. Itu supaya tidak terjadi gesekan macam-macam itu gimana tuh? Nah, dikhawatirkan nggak akan ada gesekan kalau nggak ada yang bikin. Saya sih gitu aja lah ngomongnya kan. Sekarang gimana? Mas Anies mau diserang dari apa? Misalnya dari politik identitas. Saya udah pernah jelaskan bahwa sudah beres lah itu Indonesia politik identitas, dan kemudian ada Caimin. Gitu. Dan itu jelas ditegaskan oleh Caimin kan di beberapa show. Iya, mau gimana lagi itu sudah jelas. Terus kemudian juga beberapa hal tentang intelektualitas diselesaikan oleh Anies Baswedan gitu. Dan lagi-lagi ini sebetulnya dua-duanya nih cocok lah, saling melengkapi. Sebenarnya yang Henry sebutin tadi, sebagiannya itu kita bisa melihat kenapa di Surabaya itu jadi penting Surabaya ya. Kenapa kemudian deklarasi di Surabaya, tadi penjelasannya sudah masuk semua di situ ya. Kan orang-orang kan bilang Hotel Yamato tuh inilah itulah. Tapi kan Mas Bimi sendiri tadi yang bilang emang mau ngejar Jawa Timur. Kehadirannya emang untuk ngejar elektabilitas di Jawa Timur. Itu aja kalau menurut saya. Kalau perkara kemudian ada deklarasi, kemudian ada pendukung Ganjar yang juga berpawai atau pendukung Prabowo yang mungkin hadir juga di situ, nggak apa-apa. Karena intinya memang mau ngejar Jawa Timur. Sebab kalau dilihat dalam tafsir yang lain, kan di hotel itu kan yang menarik itu sebenarnya kan ada keinginan untuk nasionalisme Indonesia itu dengan cara merobek bendera. Yang dirobek kan warna biru tuh, Bos. Tapi Nasdem warnanya apa? Nasdem biru. Ya, Demokrat juga biru kan. Agak bercandaan yang konyol tuh, karena yang dibuang itu kalau mau gitu bukan Demokrat doang. Nasdem juga kebuang. Itu nggak bener yang salah tuh menurut gue tuh. Tapi kalau ini balik lagi ya ke pentingnya PKS di sini, mudah-mudahan PKB dan Nasdem nggak ngelupain PKS karena PKS itu dibutuhkan terutama di Jawa Barat ya oleh
oleh koalisi ini. Jadi jangan Dan disangka. posisinya kuat banget di Jawa Barat kan PKS. Iya, kan? dan jadi jangan disangka kemudian Anies pasti kuat Jawa Barat, enggak bos. Survei terakhir kedai kopi ini bulan apa? Sekarang bulan September, Agustus kemarin baru keluar. Kalah itu Jawa Barat. Jadi Pak Prabowo itu memimpin di atas. Walaupun itu masih tidak terlalu jauh, tapi ya nomor 3 adalah nomor 3 gitu kan. Jadi itu mesti diwaspadai. Iya. Gitu ya. Sekarang ada lagi isu nih, kan masih ada 2 isu nih bos. Apaan? Move on. Oh, Demokrat iya. move on-nya bagaimana? Iya. Tuh sebelum sana itu gimana sih sebetulnya yang KPK itu kan ini bukan yang kasus Duren kan? Bukan, yang beda, kasus Duren, kan beda. Karena kasus Duren udah lama dan Beda. kalau gua nggak salah saksinya udah pada dipanggil Allah semua. Iya, udah ditarik tuh saksinya tuh. Nah ini apa nih? Ini sistem telekomunikasinya bos. Ya, jadi ada sistem. Jadi dulu tuh mau dibangun sistem telekomunikasi untuk yang buruh-buruh itu, terutama buruh migran gitu loh. Oh, oke. Oke. Ya, terus sudah gitu sebenarnya dulu ada satu lembaga yang dipimpin Junghur tuh, Bos. Itu apa namanya tuh gue lupa tuh. Itu juga bikin. Dan dia udah bikin sistemnya ini. Terus ada lagi Dirjen juga bikin. Nah, ya informasi yang saya dapat sebenarnya Pak Menteri ini lebih sesuai dengan yang ini nih. Dan ini udah jalan gitu. Yang Junghur bikin. Tapi kan Pak Dirjennya katanya kepengen juga menunjukkan bahwa dia punya kompetensi macam-macam kayak gitu kan. Nah, yang dibawa ke presiden kan bukan yang ini nih. Ya, untuk ditunjukkan ya udah begini. Nah, kebetulan baru ketahuan ini bermasalah. Jadi sebenarnya Caimin ini sebenarnya cuma nganter-nganter ke presiden dan dia nggak tahu menahu soal ini. Gitu loh. Dan ada juga yang menjadi menarik, Bros. Proses penyelidikan itu kan sebenarnya katanya kalau menurut KPK itu bulan Juli, Bos. Bulan Juli baru ditetapkan Agustus. Pada saat periode Juli sampai Agustus kan Caimin tidak pernah diundang sebagai saksi atau sebagai pemberi keterangan, gitu kan? Jadi dari situ dan dia sudah menetapkan tersangka nih di sini nih. Oh, udah ada tersangka. Udah ada 3, Bos. 1 swasta, 2 ASN. 1 malah udah disebut yang mantan dirjen itu yang tadi saya sebut itu. Jadi kalau dari proses itu sebenarnya Caimin ini dalam pandangan saya itu cuman untuk melengkapi aja. Cuman kan pertanyaan publik tuh, Bos, kenapa pada periodenya Pak Prabowo gitu ya, waktu deklarasi itu hampir setahun dia nggak pernah dipanggil. Begitu di sini baru dipanggil. Nah ini kan bisa karena ada setting, bisa juga karena ya orang nih nggak ngerti, ketika manggil dia nggak paham akan ada deklarasi, jadi kemudian bisa berguncang-guncang tuh. Bisa dilihat kayak gitu. Jangan-jangan passwordnya di KPK itu cawapres. Begitu diumumin sama Pak Prabowo jadi cawapres, jangan-jangan dipanggil juga. Oh gitu. Gitu kali ya. Ya analis memang gitu. Agak maksa juga. Oh gitu. Ya udah, mudah-mudahan lancar ya. Jadi menurut gua salah kalau kekuatan politik tuh untuk jadi kekuatan hukum dipakai untuk memukul lawan politik tuh jangan. Ya gimana tadi? Coba ceritain dong tuh. Pak AHY dengan tegas menyatakan bahwa dia ingin melupakan, dia ingin move on. Itu kan cuma ada dua koalisi yang lain, kecuali mau bentuk koalisi baru. Dan 2 koalisi yang lain itu adalah koalisi keberlanjutan. Ya. Kalau menurut gua begini ya. Demokrat tuh punya pengalaman gak enak waktu dia menyebut dirinya mereka adalah partai tengah. Ternyata orang Indonesia itu mesti putih hitam. Jadi yang di tengah itu nggak terlalu disukai. Lu nyebut warna baju ini lo tim pemenangannya Pak Ganjar. Jangan gua nggak nyebut garis-garis. Oh iya. Putih hitam juga kan tapi garis-garis putih hitam gitu ya kalau salah. Okay. Nah itu jadinya ya suka atau tidak suka, mau tidak mau dia harus pilih kan ke koalisi yang mana, karena dari pidatonya Mas AHY nampaknya lebih realistis untuk gabung koalisi yang lain. Karena tidak pernah tidak berhasil menjadi partai tengah, maka gue yakin akan milih nih. Akan milih. Sebetulnya pilihannya tetap 3, walaupun kecil sekali kalau ke koalisi perubahan. Nah pilihannya adalah ke Mas Ganjar atau ke Pak Prabowo. Kalau saya menilainya lebih strategis Demokrat ini dan akan lebih diterima kalau ke koalisinya Mas Ganjar. Kenapa demikian? Ada 3 alasannya. Yang pertama, tidak ada irisan kepentingan suara. Jadi antara PDI Perjuangan, P3 ya, dan Demokrat itu nggak ada
gesekan, nggak ada gesekan. Ceruknya beda tuh ya. Suara beda tuh. Mungkin yang mirip Perindo gitu ya. Tapi Perindo kelihatannya juga akan memanfaatkan kepentingan Perindo sendiri gitu ya. Jadi ya Mas AHY kalau biasanya sering masuk Metro TV, sekarang lebih sering masuk iNews lah. Gitu. Gitu kan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang Hanura gimana Hanura? Ya Hanura kan bagian yang tidak dihitung thresholdnya. Oh. Sama kayak Perindo sebetulnya. Cuma Perindo masih punya TV lah. Hanura punya OSO. Punya OSO. OSO 2024 ya. OSO. Bukan. Ya gitu. Nah terus kemudian yang kedua, kenapa lebih dekat ke Gerindra? Nah ini gue compare dengan yang Prabowo. Di Prabowo tuh ada Golkar segala soalnya. Yang secara nasionalis kelompok geser bergesekan dia. PAN juga kan situ kan? Ya, PAN juga. Nah, nanti sekarang ada yang kedua adalah kalau kemudian Demokrat dan PDI Perjuangan memanfaatkan atau memperkuat isu rekonsiliasi nasional, itu kan sangat bagus sekali tuh. Apalagi kan hubungan antara Mbak Puan dan AHY Mas AHY itu kan sudah ada titik baik yang lah baik. Ya, baik gitu ya. Jadi dan setelah anak-anaknya bertemu jadi satu, mungkin orang tua juga bisa bertemu dan berkomunikasi. Jadi akan sangat baik sekali. Apalagi kalau kemudian PKS ikut Demokrat. Ikut bersama. Jadi yang tadi gue bilang tuh kiri, rekonsiliasinya jadi utuh gitu jadi ya? Utuh, kiri banget, lawan kanan banget jadi satu tuh. Itu menurut gue akan jadi lawan tanding yang setara lah ya dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Gitu. Plus lagi ada P3 di sana. Nah kalau di Prabowo ini rekonsiliasinya susah karena memang nggak ada isu rekonsiliasi, mereka di tengah semua nih. Kalau menurut gue partai-partai di koalisi Pak Prabowo itu adalah koalisi-koalisi yang penuh dengan intrik kepentingan masing-masing. Gitu karena yang pertama takut sama Jokowi kan, tegak lurus sama Pak Jokowi, takut kehilangan kekuasaan, terus kemudian diberikan kekuasaan oleh Pak Jokowi, takut kena kasus. Iya itu di sana semua. Jadi nggak buat gue kalau gue jadi Mas AHY ya sebagai ketum kurang seksi lah gitu. Nah terus kemudian yang ketiga kenapa menurut gue lebih cocok ke PDI Perjuangan ya ke Ganjar Pranowo karena di Prabowo terlalu senior dibandingkan ke Mas Ganjar. Levelnya ya? Iya, levelnya gitu. Dan di Prabowo kan udah banyak TNI-nya, Bos. Prabowo urusannya beda. Walaupun tim pemenangnya Pak Ganjar juga TNI-nya juga. Mas AHY itu kalau ketemu Pak Prabowo kan jenderal Pak Prabowo. Oh iya. Kalau ketemu Mas Ganjar kan teman. Iya. Walaupun tim pemenangnya kan juga ada. Lebih enak lah. Tapi Sekjen PDI udah ngomong, nggak bisa gua dengan ini bukan AHY, ini tadi ngomong yang PKS tuh ya, nggak bisa gua sama PKS. Ya nggak apa-apa, kan people change. Oke, jadi sebenarnya dengan move on-nya itu salah satu peluangnya di situ. Kalau peluang bikin poros sendiri? Gua rasa kecil kemungkinannya. Yang pertama waktunya nggak ada. Terlalu sempit ya. Terus siapa yang mau dijual? Sandi. Kan pernah juga di podcast ini gue ceritain waktu gue main basket sama Sandi. Mas Sandi cerita, gue ke daerah mana gitu. Dipanggil gue, Mas Anies gitu. Terus Pak Sandi bilang, saya bukan Anies, saya Sandi. Iya, Anies Sandi kan. Jadi dia nggak mungkin tiba-tiba nge-branding jadi Sandi AHY gitu. Walaupun kalau dijadiin satu asik juga, Sandi AHY. Tapi kurang oke bro. Dan waktunya menurut gua nggak cukup gitu ya. Dan ya ini sebetulnya partai yang paling hari ini kurang oke posisinya tuh PKS. Jadi PKS tuh, lo sini ya. Ini mohon maaf ya, mudah-mudahan gua salah. Pasti PKS kan nanya, gua dapat apa di situ. Gitu. Tapi udah bener lah PKS masih tetap di sini, Bos. Bener karena akar rumputnya Anies banget kan. Akar rumputnya tuh Anies banget. Orang Indonesia ininya Anies lah. Lu kenapa sih nggak suka sama PKS? Enggak, gue nggak suka, bukan nggak suka, gue suka-suka aja. Suka-suka aja. Cuma gue menerjemahkan dia saat ini posisinya tuh nggak enak banget. Nggak enak banget, oke. Di kubu Nasdem PKB kan sangat mungkin dia dianggap anak bawang, makanya gue berkali-kali sebut, lo butuh PKS untuk mengamankan nama Jawa Barat. Dan sebagian Jawa Tengah, ingat loh, di Solo tuh, betul. partai politik nomor 2 itu setelah PDI Perjuangan tuh PKS, Bos. Solo itu. Jadi lo perlu PKS. Itu jantungnya pada waktu Solo kan. Terus kemudian mengamankan Sumatera Barat, mengamankan juga Aceh misalnya.
dan Jakarta. Medan juga bos. Jadi Medan cukup kuat juga dia. Jangan dianggap remeh, walaupun secara perhitungan matematika threshold dia nggak diperlukan, tapi posisinya strategis. Ya. Gitu loh. Dan yang paling Spartan juga lo jagain saksi-saksi bos. Itu loh solid itu ininya apa namanya. Karena kan kita pernah bahas kan, partai politik yang akar rumputnya solid dan kuat itu ya PDI Perjuangan dan PKS. Gitu. Itu akan seru juga. Tapi kan kalau misalnya nih, Mas Hasto bilang, wah nggak mungkin. Tapi kemudian Bu Mega panggil, toh udahlah, wes wayahe kita nih kumpul-kumpul bareng-bareng. Ngupi-ngupi. Iya gitu kan. Mas Hasto masih, Bu. Gitu. Selesai urusannya kan. Jadi kalau begitu Sandi lebih bagus tetap sama PDI ya daripada bikin ini sendiri. Begitu gitu. Karena itu juga lebih menguntungkan buat Mas Sandi kan, dia bisa jadi menteri lagi kalau Mas Ganjar menang. Dan mudah-mudahan ini dengar Sandi nih. Ya kan? Sandi ini ada advice dari Pak Setrio dan kita akan ketemu lagi di channel ini pada masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bukan yang ngebelain Anies ya?